Oke teman-teman, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita mau melanjutkan pembahasan tentang gerak melingkar. Ini adalah bab khusus tentang hubungan roda-roda. Jadi seperti ini. Misalkan teman-teman lihat di gambar atas ya, nanti kita bisa menghitung gabungan roda-roda itu dalam bentuk kecepatan linear dan kecepatan sudut ya. Nah, pada satu hubungan roda-roda intinya kita hanya akan menggunakan rumus V sama dengan omega kali R. Ya, itu intinya kita akan menggunakan rumus itu dan akan berlaku seperti ini. Ya, untuk yang bagian ini kiri ya, ini akan selalu berlaku omeganya sama. Jadi hubungan roda yang saling seporos itu omeganya sama, sedangkan yang saling bersinggungan dan saling dihubungkan tali itu V-nya yang sama. Intinya itu aja teman-teman. Jadi sederhana sekali bagian ini tapi kadang-kadang membingungkan ya. Nah, kita bisa lihat contoh soal ini. Roda A dan B disusun seperti gambar berikut ini. Diketahui jari-jari roda B 2 kali jari-jari roda A. Jika roda A berputar 300 rpm, hitung kecepatan sudut roda B dalam radian per sekon. Oke, jadi di sini kita punya data jari-jarinya B 2 kali jari-jarinya A. Kita anggap aja jari-jarinya A 1, jari-jarinya B 2. Lalu kecepatan sudut rpm itu bisa kita anggap sebagai omega. Tapi kita kalikan 2pi per 60 untuk menjadi radian per sekon. Jadi diingat-ingat kalau dari rpm mau ke radian per sekon, dari rpm mau ke radian per sekon, itu kita kalikan 2pi per 60. Kalau ke sana ya kebalikannya ya, dibagi 2pi per 60. Itu prinsip yang teman-teman bisa gunakan juga. Nah, berarti di sini kita dapatkan omega A-nya adalah ini 5 berarti 10pi radian per sekon. Nah, lalu kita lihat roda ini hubungannya apa gitu ya? Dihubungkan tali gitu ya. Jadi kalau roda dihubungkan dengan tali itu V-nya sama. Jadi V1 sama dengan V2 atau VA sama dengan VB. Nah, VA itu omega dikalikan R. Jadi omega A dikalikan RA sama dengan omega B dikalikan RB. Kita masukkan omega A-nya 10pi, RA-nya 1, omega B kita mau cari RB-nya 2. Sehingga kita dapatkan omega B-nya adalah 5pi radian per sekon. Jadi hanya perbandingan seperti itu aja teman-teman ya. Kita lihat lagi contoh ini. Dari sistem roda di bawah tentu diketahui jari-jari roda A 5 cm, roda B jari-jarinya 20 cm, dan roda C 25 cm. Tentukan perbandingan kecepatan angular antara roda A dan roda C. Kecepatan angular itu sama dengan kecepatan sudut atau omega. Ya. Nah, biasanya teman-teman kalau rodanya sudah cukup banyak gitu ya, kita bisa gunakan bantuan dengan tabel. Jadi ini kan kita punya roda A, roda B, dan roda C. Ya, nah kita masukkan R, V, dan omeganya. Gitu ya. Nah, R-nya itu di sini 5, karena ini soalnya nanti perbandingan saja, jadi kita gunakan tetap cm aja, nggak ada masalah. Ya kan? Nah, ingat, untuk yang seporos itu omeganya akan sama. Sehingga seandainya ini kita misal kita buat omega A itu adalah 1. Ya, ini kita misalkan. Jadi omega A adalah 1. Maka untuk mencari V-nya A, kita bisa gunakan omega A dikalikan R-nya A. Jadi 1 dikali 5 ya. Kita dapatkan 5. Ini seandainya seperti itu. Nah, lalu dari situ kita bisa amati di bagian ini. A dengan B itu seporos ya. Jadi A dengan B itu seporos. Kalau seporos omeganya sama kan. Jadi kalau gitu omeganya B itu 1 ya. Sehingga kalau omeganya B1, V-nya B kita bisa cari sebagai omega dikalikan R. Ini 20 juga. Nah, lalu berikutnya antara B dengan C. Ini kan saya kasih keterangan ya. Jadi V-nya A itu omeganya A sama dengan omeganya B. Kemudian antara B dengan C itu yang sama adalah V-nya. Jadi V-nya B sama dengan V-nya C. Ini prinsipnya. Sehingga kalau V-nya B 20, V-nya C juga 20. Nah, untuk mencari omega, kita bisa gunakan rumus V per R.
Jadi 20 per 25 kita dapatkan 4 per 5. Seperti itu ya. Jadi seperti kita membuat perbandingan tabel ya. Berhubung ini nggak ada angkanya, jadi kita hanya memisah-misahkan ya teman-teman. Nah pertanyaannya adalah kecepatan omega A dibanding omega C. Jadi 1 dibanding 4 per 5 ya, jawabannya 5 banding 4. Seperti itu ya, ini karena tidak ada angkanya. Nah kita bisa coba satu contoh lagi yang dengan angka ya. Jadi ini perhatikan gambar berikut sistem 4 roda. Jari-jari yang pertama 5 cm, yang kedua 4 cm, yang ketiga 6 cm, dan yang keempat 10 cm. Kemudian roda 2 berputar 2 meter per sekon, hitung kelajuan linear dan kelajuan sudut roda lainnya. Nah, ini rodanya ada 4, kita bisa buat dalam tabel ya, supaya lebih sederhana. Kita masukkan data jari-jarinya dulu. Jadi jari-jarinya ini 5 cm. Ya, sebaiknya sih diubah ke meter ya kalau sudah dalam angka. Jadi ini 0,05 meter, ini 0,04 meter, ini 0,06 meter, ini 0,1 meter seperti itu ya. Lalu roda 2 berputar 2 meter per sekon, itu adalah V. 2 meter per sekon. Nah, kita bisa mencari omega ya. Jadi omega adalah V per R ya. Jadi omega itu V per R. 2 per 0,04. Kita dapatkan 50 radian per sekon. Itu adalah omega yang roda kedua. Nah, sekarang kita lihat perlahan ya. Roda kedua itu berhubungan langsung dengan roda ketiga. Yang sama adalah omeganya. Jadi, dari gambar ini, itu omega 2 sama dengan omega 3 karena itu seporos. Kemudian nanti kita juga bisa punya hubungan bahwa V2 itu sama dengan V4 karena 2 dan 4 dihubungkan tali. Kemudian V1 sama dengan V3. Ini hubungan yang ada dari roda itu. Sehingga kita bisa memasukkan data itu. Omega 2 sama dengan omega 3. Jadi omega 3-nya juga pasti 50 radian per sekon. Ya. Kemudian V2 sama dengan V4. Jadi V4-nya juga 2 meter per sekon. Nah, ini teman-teman tinggal hitung kan, untuk mencari V itu omega dikalikan R. Jadi omeganya 50, kita kalikan 0,06. Kita dapatkan 3 meter per sekon. Sedangkan omega yang ada di sini bisa dihitung juga dengan V per R. V-nya 2 dibagi 0,1, kita dapatkan 20 radian per sekon. Lalu berikutnya, katanya V1 sama dengan V3. Nah, jadi kalau roda ketiga sudah ada V-nya 3 meter per sekon, berarti di sini adalah 3 meter per sekon juga. Nah, kemudian untuk mencari omega tinggal digunakan V per R lagi. Jadi 3 dibagi 0,05 kita dapatkan 60 radian per sekon. Seperti itu ya teman-teman untuk mencari kelajuan linear dan kelajuan sudut pada hubungan roda ke roda. Oke, mudah-mudahan cukup jelas teman-teman untuk bagian ini. Selanjutnya kita akan bicara tentang khusus GMB dan GMBB ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.